Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pergantian peristiwa di klan Xiao. Keduanya mendarat di suatu tempat tidak jauh dari kota Wutan. Xiao Yan mengabaikan Ratu Medusa di sisinya setelah mendarat. Ekspresinya agak gelap saat dia dengan cepat berjalan menuju gerbang kota yang terbuka lebar. Begitu dia berjalan lebih dekat ke gerbang kota, Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melirik 3 kata besar, Kota Wutan, di atas gerbang kota. Langkah kakinya terhenti tanpa sadar. Saat dia melihat suara manusia yang ramai dan berisik yang ditransmisikan secara samar-samar melalui terowongan gerbang kota, dia menghela nafas dengan lembut dan bergumam pada dirinya sendiri, Kota Wutan. Aku, Xiao Yan, akhirnya kembali ke rumah. Xiao Yan mengangkat kakinya dan berjalan ke gerbang kota dan melewati terowongan yang agak gelap menuju kota. Setelah itu, ruang di depan matanya tiba-tiba menjadi cerah di bawah sinar matahari. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan persimpangan jalan yang akrab muncul di hadapannya. Sudah 2 tahun, tapi hampir tidak ada yang berubah. Xiao Yan tertawa pelan. Perasaan hangat yang samar-samar saat kembali ke rumah menyebabkan ekspresi gelap dan serius di wajahnya sedikit melemah. Dia menoleh dan menatap Ratu Medusa yang berjalan dengan kecepatan tetap yang tidak cepat atau lambat di belakangnya. Setelah itu, dia menoleh ke belakang, mengangkat kakinya, dan dengan cepat berjalan di jalan yang telah dia lalui selama lebih dari 1 dekade. Karena Xiao Yan mengkhawatirkan peristiwa yang terjadi pada klan di dalam hatinya, Xiao Yan tidak berhenti di sepanjang jalan. Dia buru-buru dan cepat berjalan di jalan dari ingatannya. Sepanjang jalan, ketika dia melewati beberapa pasar yang dulunya milik klan Xiao, dia menghentikan langkahnya sedikit. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa pasar memiliki sedikit orang. Setelah itu, langkah kakinya berangsur-angsur menjadi lebih cepat. Lebih dari 10 menit kemudian, Xiao Yan yang telah melewati beberapa jalan dengan sangat akrab tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke halaman besar yang terletak di tepi jalan. Pintu halaman memiliki 2 kata besar, Klan Xiao. Ini menyebabkan dia perlahan menghela nafas lega. Xiao Yan berdiri di depan pintu klannya sendiri, tapi dia jauh lebih pendiam. Tatapannya menyapu lingkungan klan Xiao. Ketika dia meninggalkan rumah saat itu, tempat ini sangat ramai. Saat ini, bagaimanapun, sekarang sangat sepi. Tidak ada satupun penjaga yang berdiri rapi di dekat pintu utama yang terlihat sekarang. Sebenarnya apa yang terjadi? Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Ratu Medusa di belakangnya. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya dengan lembut, "Bisakah kamu menjanjikan sesuatu padaku?" Tidak. Wanita ini tampaknya masih menyimpan dendam atas sikap Xiao Yan sebelumnya. Oleh karena itu, dia dengan bersih menolaknya begitu dia mendengar kata-katanya. Harganya adalah bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil roh pencairan. Xiao Yan berkata dengan lemah. Kamu memiliki 1. Murid Ratu Medusa segera menjadi cerah setelah mendengar kata-katanya. Aku punya buah jarum monster makam. Xiao Yan telah membawa kembali cukup banyak bahan obat dari lembah kecil di pegunungan Magical Beast sebelum dia pergi saat itu. Buah jarum monster makam yang diperlukan untuk memperbaiki pil roh pencairan kebetulan ada di antara mereka. Benda apa? Hari ini, kamu akan mematuhiku. Aku bisa membunuh orang. Ratu Medusa hanya merenung kurang dari 2 detik sebelum mengangguk. Di hatinya, membunuh orang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan hal lain. Xiao Yan tersenyum, berbalik dan berjalan melewati pintu utama. Namun, saat langkahnya melangkah melewati pintu, suara yang agak lembut dan marah terdengar dari balik pintu,
siapa kamu? Apa menurutmu klan Xiao kita mudah dibuli? Saat dia mendengar suara itu, langkah kaki Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi berhenti. Dia menoleh dan melihat ke arah suara itu terdengar. Di balik pintu utama, seorang gadis kecil yang lembut dan cantik yang baru berusia sekitar 12 hingga 13 tahun dengan marah menatapnya dengan mata terbelalak. Kamu? Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu tubuh gadis kecil itu. Kenangan dari beberapa tahun yang lalu bangkit dari dalam benaknya. Wajahnya menjadi sedikit lebih lembut saat dia berkata dengan lembut sambil tersenyum, "Aku ingat kamu dipanggil Xiao Qing, bukan? Adik sepupu Xiao Mei. Kamu benar-benar telah tumbuh begitu banyak sejak terakhir kali aku melihatmu 2 tahun lalu." Ketika dia mendengar Xiao Yan dengan mudah memanggil namanya, gadis kecil itu jelas terkejut. Murid cerdasnya mula-mula berhenti di tubuh Ratu Medusa sejenak. Meski saat ini usianya masih belia, ia tetap kaget dengan kecantikan wanita mempesona yang wajahnya tertutup cadar ini. Dia terkejut sesaat sebelum tatapannya berhenti di wajah Xiao Yan. Gadis kecil itu memandangi garis luar yang agak familiar itu sementara dia merajut alis tipisnya dan merenung dengan keras. Setelah merajut alisnya dan berpikir keras untuk waktu yang lama, Xiao Qing tiba-tiba teringat sesuatu. Wajah kecilnya, yang menghadap Xiao Yan, memerah dalam sekejap. Mata cerdas itu berdenyut dengan kejutan dan kegembiraan yang menyenangkan. Sesaat kemudian, gadis kecil yang tidak bisa mengendalikan kegembiraannya tiba-tiba menerkam Xiao Yan. "Xiao Yan Biaoge? Ini benar-benar kamu. Kamu akhirnya kembali." TL Biaoge untuk memanggil sepupu laki-laki yang lebih tua. Xiao Yan mengambil langkah maju dan menangkap gadis kecil yang menerkam. Dia tersenyum dan mengusap rambut Xiao Qing sambil berkata dengan suara lembut, "Gadis kecil, setelah tidak melihatmu selama 2 tahun, kamu sepertinya dengan cepat mengejar kakak perempuanmu. Anda pasti akan menjadi kecantikan yang luar biasa di masa depan. Biaoge, krai-krai, kamu akhirnya kembali. Sesuatu yang besar telah terjadi di klan. Orang-orang jahat itu memanfaatkan kita. Mereka datang ke klan Xiao setiap hari. Saya mendengar dari ibu saya bahwa mereka ingin merebut pasar kami. Akhir-akhir ini, kami bahkan tidak berani meninggalkan rumah." Xiao Qing mengangkat tangisnya, wajah kecilnya, yang berantakan, dari dada Xiao Yan. Matanya merah saat dia menangis. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia tersenyum sambil menepuk punggung Xiao Qing dan dengan lembut berkata, "Baiklah, gadis kecil, kamu tidak perlu takut. Serahkan semua masalah ini pada Biaoge, bawalah aku untuk melihatnya." Ya. Xiao Qing buru-buru menganggukkan kepala kecilnya. Karena Xiao Yan telah membantu klan Xiao menjadi faksi terbesar di kota Wutan dalam satu gerakan saat itu, reputasi Xiao Yan sangat hebat di antara generasi Xiao Qing. Selain itu, dalam 2 tahun ini, klan Xiao juga secara bertahap berkembang karena obat penyembuhan yang ditinggalkan Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan Biaoge ini, yang telah meninggalkan rumah untuk berlatih, digambarkan memiliki kekuatan yang hampir supernatural seperti dewa di dalam hati orang-orang kecil ini. Xiao Yan berdiri tegak dan memperhatikan Xiao Qing, yang terpental di jalan kecil saat dia maju karena suasana hatinya yang gembira. Namun, wajahnya perlahan menjadi gelap. Telapak tangannya menepuk penguasa Xuan berat di punggungnya. Niat membunuh yang gelap dan dingin yang tiba-tiba muncul dalam dirinya menyebabkan Ratu Medusa mengerutkan alisnya karena terkejut. Mengikuti di belakang Xiao Qing, langkah Xiao Yan dengan lembut menginjak jalan kecil yang terbuat dari pecahan batu. Lingkungan akrab yang dia absen selama 2 tahun menyebabkan ingatan masa kecilnya perlahan merembes keluar dari pikirannya. Xiao Yan mengikuti Xiao Qing dan melewati beberapa jalan kecil. Sebuah aula besar yang agak luas secara bertahap muncul di tepi penglihatannya. Orang-orang jahat itu ada di dalam. Elder pertama dan yang lainnya juga ada di dalam.
Namun, semuanya terluka. Kalau tidak, orang-orang itu tidak akan berani bertindak sombong. Xiao Qing melambaikan tangan kecilnya ke arah aula besar dan berkata dengan marah. Terluka? Sesuatu memang telah terjadi pada klan. Xiao Yan mengerutkan mulutnya dengan erat. Ia menginjak tangga batu dan akhirnya berhenti di luar pintu utama yang tertutup rapat. Saat dia mendengar suara di dalam, senyum dingin perlahan terangkat dari sudut mulutnya. Aula yang besar dan luas itu agak gelap dan suasananya agak suram. Setidaknya ada 100 orang yang memenuhi aula besar ini. Orang-orang ini dibagi menjadi 2 kelompok yang saling berhadapan. Mereka menatap satu sama lain dengan mengancam, tampak seolah-olah akan terjadi kerusuhan. Ada beberapa orang yang duduk di depan kedua kelompok itu. Di depan kelompok klan Xiao, 3 tetua klan Xiao duduk. Namun, wajah ketiganya saat ini pucat. Dari penampilan luar mereka di mana mereka tidak bisa menyembunyikan beberapa qi yang meluap dari tubuh mereka, jelas bahwa mereka telah menderita beberapa luka dalam yang serius. Di sisi berlawanan dari orang-orang klan Xiao, ada sekelompok pria besar dengan tampang galak. Ada 3 orang di kursi Grandmaster, tempat para pemimpin kelompok duduk. Salah satunya jelas kepala klan dari klan Jiali, yang pernah berubah menjadi bentuk babak belur oleh Xiao Yan, Jiali Hua. Xiao Yan juga mengenal orang lain. Dia adalah Aoba Padun, kepala klan dari salah satu dari 3 klan besar yang berdiri berdampingan dengan klan Xiao di kota Wutan saat itu, klan Aoba. Orang ketiga adalah seseorang yang tidak dikenal. Orang itu mengenakan jubah panjang alkemis. Ekspresinya dingin dan tegas dan usianya sekitar 50 atau lebih. Selain itu, hal yang paling menarik adalah lencana kuali yang tergambar di dada jubah panjang orang ini. Ada 3 riak berwarna perak di lencana yang bergerak dengan lembut seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Seorang alkemis tingkat 3. Di kota Wutan, yang bahkan tidak pernah memiliki asosiasi alkemis, seorang alkemis tingkat 3 adalah seseorang yang dapat menyebabkan faksi manapun merasakan penghormatan yang besar. Alkemis tingkat 3 yang tidak dikenal ini juga saat ini adalah orang yang paling ditakuti oleh ketiga tetua klan Xiao. Kedua pemimpin klan ini, klan Xiao kita mungkin telah menemui beberapa masalah baru-baru ini, tapi apakah kalian berdua benar-benar mengira klan Xiao kita adalah lumpur yang bisa diremas? Pasar dalam kota Wutan adalah sesuatu yang telah bekerja keras untuk dibangun oleh klan Xiao kita. Anda ingin membelinya dengan harga rendah Anda? Apakah kamu sedang bermimpi? Wajah tetua kedua gelap dan sedalam air. Tatapannya menyapu sekelompok orang di seberangnya yang seperti harimau dan serigala saat dia berbicara dengan dingin. Haha, tetua kedua pasti bercanda. Selama 2 tahun ini, klan Xiao Anda pada dasarnya mendapatkan semua uang di kota Wutan. Jika ini terus berlanjut, sepertinya kita tidak akan memiliki alternatif selain meninggalkan tempat ini. Tempat ini adalah tempat asal kita. Jika kita pergi, bukan hal yang mudah untuk menetap di tempat lain. Kami juga tidak punya pilihan untuk bertahan hidup. Saya harap Anda 3 orang tua dapat menanggung bersama kami. Selama Anda setuju dengan persyaratan yang kami ajukan, klan kami tidak akan mempersulit klan Xiao di masa depan karena hubungan kami di masa lalu. Bukankah sangat baik bagi kita semua untuk menghasilkan uang bersama? Aoba Padun tersenyum saat berkata, 10.000 koin emas untuk 1 pasar, apakah Anda perampok? Tetua ketiga yang sifatnya selalu agresif menatap Aoba Padun dengan mata merah. Dia tanpa sadar membanting meja sambil menunjuk Aoba Padun dan memarahi dengan marah. Kakak ketiga! Tetua pertama menarik tetua ketiga yang akan berdiri dan dengan lembut berteriak, jangan mengacaukan prioritasmu. Tetua ketiga duduk dengan keras. Cangkir teh yang dia pegang di tangannya hancur sampai meledak. Amarah tetua ketiga selalu begitu besar. Marah akan melukai tubuhmu. Jiali Hua,
yang terdiam tiba-tiba tertawa muram sambil berkata, sayangnya, kalian semua tidak punya pilihan dalam hal ini hari ini. Jika Anda menjual, tempat itu akan dijual. Jika Anda tidak menjual, tempat itu juga akan dijual. Jia Lihua, kita seharusnya tidak berbelas kasihan saat itu. Membiarkanmu, seekor anjing, hidup. Tetua pertama berkata dengan muram. Maaf, tidak ada obat penyesalan yang dijual di dunia ini. Jia Lihua tersenyum. Kekejaman kelam di wajahnya menyebabkan orang merasakan dingin di hati. Hari ini, aku, Jia Lihua akan mengembalikan semua luka yang diderita klan Jia Li kita 2 tahun lalu. Jika kalian semua benar-benar ingin menggunakan kekuatan, klan Xiao kami juga akan bertarung sampai kami berdua menderita kerugian besar. Tetua pertama terdiam sesaat saat dia melihat Jia Lihua yang seperti ular berbisa itu. Dia kemudian berbicara dengan suara yang tebal. Saat ini, dia hanya bisa berharap pihak lain enggan bertindak paksa dan memilih menunda waktu. Haha, bajingan tua, kualifikasi apa yang kamu miliki saat ini untuk bertarung dengan kami? Jika Anda memiliki kemampuan, pergi dan panggil Xiao Shan. Dengan kondisi kalian bertiga sekarang ini, aku sendiri bisa menghabisi kalian semua. Jia Lihua dengan dingin tertawa. Sudut mata tetua pertama bergerak sedikit. Tetua pertama melambaikan tangannya dan memblokir kelompok anggota klan Xiao yang marah di belakangnya. Tatapannya menatap Jia Lihua dengan cara yang dingin dan gelap sambil dengan dingin berkata, jika kamu berani menyentuh klan Xiao kita, keturunan klan Xiao kita pasti akan membuatmu tidak bisa tidur atau makan dengan tenang. Kalian semua bisa menunggu balas dendamnya yang liar begitu dia kembali. Nya. Sudut mata mereka tiba-tiba bergerak-gerak. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tidak hanya Jia Lihua dan Aoba Padun menjadi diam, tetapi bahkan tangan alkemis asing di sisi yang diletakkan di kursi, tanpa sadar melompat. Sosok muda perlahan muncul di benak semua orang. 2 tahun lalu, pemuda inilah yang baru berusia 15 tahun yang mengirim klan Jia Li, yang dari hari ke hari berkembang ke jurang yang dalam. 2 tahun kemudian, pemuda itu saat itu sudah langsung memilih Mystic Cloud Sect dan bahkan berhasil pergi dengan utuh. Perlu diketahui bahwa di mata Jia Li Bei dan faksi-faksi ini, Mystic Cloud Sect seperti dewa. Siapapun dari dalam Mystic Cloud Sect akan cukup untuk menyapu semua faksi ini di kota Wutan. Ketika mereka mendengar desas-desus tentang bocah kecil dari klan Xiao yang bertarung melawan sekte awan berkabut untuk pertama kalinya, hampir semua orang di seluruh kota Wutan terkejut sesaat. Faksi-faksi itu, yang merupakan musuh dengan klan Xiao, bahkan merasakan hawa dingin yang keluar dari dalam tulang mereka. Jika bukan karena orang kuat misterius dengan latar belakang yang tidak diketahui, bahkan Jia Lihua memberitahunya berita tentang Xiao Yan yang diam-diam dibunuh oleh Mystic Cloud Sector. Sepertinya Jia Lihua tidak akan berani datang ke klan Xiao dan menjarah mereka saat mereka dalam masalah, bahkan jika dia punya 10 nyali dan telah menemukan seorang alkemis tingkat 3 untuk mendukungnya. TL, 10 nyali 10 kali keberanian? Hei, kalau begitu kamu bisa menunggu. Ketika Anda menunggu sampai Anda mati, Anda mungkin sekali lagi melihat bajingan kecil bernama Xiao Yan. Jia Lihua tertawa dingin, berencana menggunakan ini untuk menyembunyikan rasa takutnya terhadap seseorang. Kakak Ao, kita tidak perlu terus menunda. Karena mereka menolak untuk setuju, maka kita harus langsung mengambil tindakan. Monopoli klan Xiao selama beberapa tahun ini hampir membuat kami bangkrut. Kita tidak bisa lagi bersikap sopan. Jia Lihua menoleh dan berbicara dengan suara muram kepada Aoba Padun. Karena kalian 3 tetua tidak menunjukkan pemahaman apapun tentang situasi yang Anda hadapi, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan perasaan apapun. Aoba Padun menghela nafas dengan menyesal. Dia melambaikan tangannya dan 10 lebih pria besar di belakangnya segera mencabut senjata dari pinggang mereka dengan suara dentang.
Mereka menatap anggota klan Xiao di sisi berlawanan dengan wajah penuh niat membunuh. Karena kamu ingin menghabisi kami semua, maka klan Xiao kami akan menyebabkan kalian semua menderita bahkan jika kami harus bertarung sampai ada satu orang yang tersisa. Tetua pertama, yang telah menekan dirinya sendiri, tiba-tiba menghancurkan tangannya di atas meja saat dia akhirnya meledak. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Tetua pertama, klan Xiao tidak memiliki pengecut yang akan melarikan diri. Ayo bertarung sampai mati dengan mereka. Di belakangnya, 10 lebih anggota klan Xiao memiliki wajah yang memerah karena marah. Selama kita bisa menahannya sampai pemimpin klan muda dari klan Xiao kembali, kita akan dapat menarik kembali keluhan yang telah kita alami hari ini. Tetua pertama menangkap udara kasar saat dia mengatupkan giginya dan berteriak. Pemimpin klan muda. Bentuk alamat ini mewakili persetujuan para tetua di klan menuju penerus klan Xiao di masa depan. Berita yang telah tersebar dari Misty Cloud Sect menyebabkan setiap anggota klan Xiao merasa bangga dengan anggota klan bernama Xiaoyan. Ini termasuk 3 tetua yang memandang rendah dia saat itu. Maaf, tapi Anda mungkin tidak memiliki kesempatan itu. Saat itu, Xiaoyan membunuh muridku. Hari ini, aku akan membiarkan klan Xiao Mu mati bersamanya. Alkemis yang diam itu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara parau. Sang alkemis perlahan mengangkat kepalanya saat tatapannya perlahan menyapu semua orang dari klan Xiao. Dia berkata dengan lemah, aku lupa memberitahumu bahwa muridku adalah Liu 11, yang telah membantu klan Jiali membuat obat penyembuhan saat itu. Saat kata-kata sang alkemis perlahan jatuh, sebuah kekuatan kuat yang setidaknya merupakan bintang 6, Dado Shi tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Di bawah tekanan kekuatan ini, sesepuh pertama dan yang lainnya yang sudah terluka parah buru-buru mundur beberapa langkah. Ekspresi mereka sedikit pucat. Membunuh mereka? Jangan biarkan siapapun hidup. Jiali Hua dengan dingin tersenyum saat dia berkata dengan suara yang gelap dan tebal sambil memperhatikan mata geram dari anggota klan Xiao. Tampaknya surga ingin klan Xiao kita ke paroki hari ini. Seteguk darah segar tumpah keluar dari sudut mulut tetua pertama saat dia melihat sekelompok orang yang menyeringai dengan keras saat mereka mengelilingi mereka. Ekspresinya dipenuhi dengan keputusasaan dan kesuraman. Mencicit. Sama seperti semua anggota klan Xiao memutuskan untuk berjuang mati-matian dengan nyawa mereka, suara jelas pintu yang dibuka tiba-tiba mengganggu pembantaian yang akan meletus. Pintu perlahan-lahan dibuka dan sinar matahari yang menusuk mata mengikuti celah pintu saat itu merayap masuk sampai akhirnya mencapai sisi lain aula. Semua orang di aula besar menoleh ke arah pintu utama. Sosok pemuda kurus perlahan masuk dari sana. Saya minta maaf karena saya pulang terlambat. Suara maaf samar pemuda itu muncul. Mendengar suara yang agak familiar ini, sesepuh pertama awalnya terkejut. Segera, tubuhnya yang tegang benar-benar rileks. 2 tetes air mata keruh kegembiraan mengalir di wajah lamanya dan mengalir ke bawah. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.